Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Relindus Manuel Nak, NIM 2020520001. Baik, langsung saja. Di sini masuk pada materi yang pertama, yaitu pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa menurut kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaannya. Pengadaan barang atau jasa dengan cara swakelola dan atau penyedia. Yang berikut tujuan pengadaan barang dan jasa. 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang berikut, yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang berikut prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. Prinsip dalam pengadaan barang atau jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil dan tidak diskriminatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, prinsip dasar menjadi dasar hukum bagi para pihak penyedia dan pengguna. Dan apabila tidak mengikuti prinsip dasar dimaksud, akan berhadapan dengan petugas. Yang berikut siklus tahapan dan proses pengadaan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua programan, penganggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, penyerahan pekerjaan, dan pemeliharaan dan pemanfaatan. Yang berikut definisi swakelola dan tipe. Swakelola di sini yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang dikerja sendiri oleh instansi pemerintah terkait. Tipe-tipe swakelola yaitu tipe yang pertama, yaitu tipe swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe yang kedua yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga peraturan daerah lain pelaksana swakelola. Tipe yang ketiga yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Dan tipe yang keempat yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Yang berikut pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi di sini terdapat
beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap prakontrak. Tahap prakontrak di sini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama persiapan pengadaan dan yang kedua yaitu pemilihan penyedia jasa. Tahap yang kedua yaitu tahapan penandatanganan kontrak. Tahapan penandatanganan kontrak juga terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama penyusunan dokumen kontrak, yang kedua penandatanganan kontrak. Yang ketiga yaitu tahapan pasca penandatanganan kontrak. Di sini terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama persiapan pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Yang berikut kategori atau jenis pengadaan. Kategori pengadaan atau kelompok besar jenis pengadaan disebutkan dalam pasal 3 ayat 1, yaitu A. Barang, B. Pekerjaan konstruksi, C. Jasa konsultasi, dan D. Jasa lainnya. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk jenis pengadaan di atas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2. Yang berikut metode evaluasi penawaran. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dilakukan dengan A. Sistem nilai, B. Penilaian biaya selama umur ekonomis, C. Harga terendah. Secara singkat, metode evaluasi penawaran penyedia adalah dilaksanakan dalam proses peraturan penyedia. Para pelaku usaha memasukkan penawaran dan evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi penawaran. Yang berikut metode penyampaian penawaran. Metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemeliharaan penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan A. 1 file, B. 2 file, atau C. 2 tahap. Yang berikut metode kualifikasi. Kualifikasi dalam prosesnya dilaksanakan dengan cara yang pertama menggunakan metode sistem gugur. Untuk pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan kualifikasi pemilihan sebagai berikut. A. Tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat. B. Seleksi jasa konsultasi perorangan. Yang kedua, sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode A. Sistem gugur untuk penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. B. Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultasi. Baik, sekian presentasi dari materi awal hingga akhir ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.